memang suka banget kulineran vegan dan vegetarian. Ya, explore makanan baru lah. Nah, beberapa hari belakangan ini aku sering lihat tuh di sosmed ada yang suka upload namanya Vegan House di daerah Palem. Karena aku penasaran, katanya makanannya enak-enak semua dan harganya sangat terjangkau. Karena aku penasaran, akhirnya aku langsung datengin ke sini dan pengen tuh nyoba-nyoba ada apa aja sih makanannya di sini dan apakah memang bener harganya seterjangkau itu. Dan pastinya aku pengen nyoba rasanya tuh kayak gimana sih khas di sini. Pas aku dateng tuh, wah udah rame banget, antriannya aja panjang. Dan ternyata memang bener, di sini rame banget dan terkenal makanannya enak. Makanya aku pengen sekalian nyoba makanan, pengen ngobrol-ngobrol sama ownernya. Hari ini kebetulan aku udah janjian sama Pak Idrus. Jadi kita mau ngobrol sambil nyobain makanan-makanan. Saya Idrus Renggana, saya sebagai pemilik Vegan House. Wow, ini banyak banget ya pilihan makanan pembukanya ya. Betul. Ada apa aja nih Pak namanya? Nah ini inoki, ya. Kalau ini kembang tahu. Nah ini choy pan. Nah ini bakso tahu nih. Bakso tahu. Ya. Wow, ini bumbunya sama nggak sama yang ini? Sama. Oh sama. Bumbunya sama. Cuman beda isinya Ya, aja. ini Ya. pakai tausi ya. Tausi sama kecap. Menarik banget. Dan Betul. memang tadi pas aku pertama datang ke sini nih, Ya. pilihan makanannya tuh banyak banget. Ada jajanan, ada Betul. kayak choy pan, Ya. ada kue-kue, terus ada prasmanan, dan itu banyak banget pilihan sayur-sayurannya. Jadi aku sampai bingung mau milih yang mana. Jadi kita mulai dari appetizer dulu ya Pak ya. Di sini memang sengaja ya bikin pilihan banyak banget gitu. Betul. Kira-kira di sini sayurnya ada 30 ya. Wow. 30 macam. Ya. Dan semuanya di sini vegan. Vegan. Betul. Cocok sama namanya Vegan House ya. Iya. Jadi tanpa telur. Tanpa telur, tanpa susu, tanpa madu, Ah, tanpa bawang juga. Oke. Ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita cobain sama-sama ya Pak Boleh. ini. Makan bareng nih. Ya, oke. Wah, yang ini enak banget Pak. Enoki gorengnya. Iya, Dia itu dalamnya masih juicy, jadi nggak terlalu kekeringan, tapi luarnya itu crunchy banget. Bisa pas digigit tuh keras-keras, dan dia tuh kenapa dia bisa kayak ngelebar gitu ya, kayak kipas gitu ya Pak? Itu waktu digoreng itu di minyak itu harus digoyang dia. Jadi dia bisa ngembang gitu. Kalau nggak kan dia tertutup gini ya. Iya, Gitu. betul. Dan ini tuh bikin tambah crunchy lagi dengan tekstur dia. Bentuknya kayak gini. Betul. Jadi tadi aku mikir, kok ada wangi-wangi apa ini? Apa ini pakai minyak itu wijen? pakai wijen. Nah ternyata Betul. pakai wijen beneran di sini. Iya. Jadi selain nambah wangi, teksturnya juga ada lebih crunchy-nya lagi. Iya. Wah ini kayaknya salah satu favorit nih Pak ya ini. Nah, Sama yang ini, bakso tahunya
Aku pikir dia itu lebih lembut kayak tahu. Tapi ternyata pas digigit, pas dibuka juga kelihatan seratnya banyak banget. Ya Jadi agak dia tuh kenyal-kenyal ya. lebih kenyal, berserat, terus ada sayur-sayurannya juga dalamnya. Betul. Kayaknya dia di bumbu kuah juga enak juga ya. Ya, itu pakai saus ya. Saus itu apa kedelai ya. Oh, dengan saus ini ya, tauco ya. Ya, Emang tauco ada gitu. jahe dikit tadi kayaknya. Bener, ya jadi dia ada lebih- pakai jahe juga. Nah ini boleh dicoba ini. Nah ya, aku cobain yang ini. Kalau punya Pak Idrus sendiri, yang favorit yang mana? Biasa sih ya favorit ya ini 3 macam. Oke, sekarang aku cobain dulu nih yang Ya ini. boleh. Kalau ini tadi kan bilang katanya bumbunya sama ya, yang Ya. kulit tahu sama yang bakso tahu. Pakai tausi ya. Hmm. Tausi sama kecap aja, sama jahe. Ini teksturnya enak banget, dia tuh ada kayak lapisan-lapisan dari kembang tahunya, layer-layernya itu nyerap bumbu banget. Ya. Memang sih tadi favorit aku tuh yang ini, tapi ini aku bisa makan tiap hari. Oh. Rekomen ini cara makan yang ini memang gimana? Ini kembang tahu ini digoreng dulu ya, Ah. supaya dia ada wanginya keluar dia gitu. Berarti nggak langsung dibumbuin kayak di braise Dulu gitu ya? digoreng dulu, Harus baru digoreng. dibumbuin. Emang nyerap banget sih, kelihatan sampai dalam-dalamnya aja tuh warnanya udah coklat ya. Ya. Jadi nggak putih kayak warna aslinya. Yang cara makan favorit yang pakai kembang tahu ini kayak gimana tuh Pak? Biasa sih orang buat ke bubur ya, makan ke bubur. Mhm. Memang dia berbumbu banget, manis, ada sedikit wangi-wangi jahe, terus ada tauconya. Ini aku bisa makan tiap hari sih yang ini, Pak. Ya, Oh ya, aku belum nyobain coipannya nih. ya. Kalau selain appetizer ini, Pak, main course-nya ada apa aja nih yang favorit di sini? Favorit sini ya ada kari bihun ya, Kari kari bihun. bihun Medan, soto Betawi, sama itu mie sop. Nah itu favorit tuh. Wah, menarik banget. Boleh deh. Betul. Abis ngabisin ini, aku mau cobain main course-nya. Boleh. Kalau ntar gitu kita habisin ini dulu ya, Pak. Ya, silakan. Bu Mercy. Nah ini menu yang ini ya, yang favorit ya. Ini soto Betawi. Nah ini soto miso ya, miso Miso. Medan. Ini kari bihun Medan ya. Nah ini hasio ya, hasio. Nah ini jengkol. Wah. Nah ini rendang nih, rendang dari jamur. Wah, menarik banget. Banyak banget ya. Ini ide masaknya tuh dari mana sih, Pak? Nah idenya ini ya dari biasa kita ini ya, pernah juga udah masak. Kadang-kadang dari teman-teman lah dikasih menunya gitu. Coba bikin ini, coba Ya. bikin itu. Terus dicoba-coba untuk bikin dengan bumbunya yang sama, tapi pakai bahannya yang nabati. Oh, ya. Oke. Aku bingung nih mau mulai dari mana. Kalau saran dari Bapak, mulai dari mana dulu nih? Dari ini ya, soto Betawi ya. Soto Betawi. Nah, Oke. boleh. Kita pakai jeruk nipisnya ya. Ya.
Tadi aku udah nyobain soto betawinya dan rempahnya itu berasa banget, berasa enak kaldunya, terus ada rempahnya dan isinya itu rame banget loh. Ya. Kalau di sini ada Ada kentangnya, daging vegannya. iya, ada frozen suliang nabatinya, terus ada tomat, ada kentang, ada seledri. Jadi tuh wanginya tuh bener-bener berasa di dalam kuahnya. Udah gitu aku sukanya pakai santan. Karena nggak ada yang bisa replace santan. Karena kan mungkin ada juga ya takut santan misalnya karena tidak sehat terus kemudian pakai susu atau creamer, tapi kan rasanya beda gitu. Memang paling enak tuh pakai santan dan ini aku suka banget apalagi kalau dimakan panas-panas. Terus pakai emping sama nasi. Wah, ini mantap banget sih soto betawinya. Terus tadi aku juga ada nyobain mie sop. Ini mie sop ya namanya. Sama meriah banget, isinya tuh ada mie-nya, ada sounnya. Terus ini tuh kayak proteinnya ya, semacam proteinnya. Nah, itu ya proteinnya. Oke. Terus ada kayak bakso, ada suliang nabati. Terus yang ini apa nih Pak yang ini? Menarik banget teksturnya yang ini. Itu namanya itu ya, kayak ipiao ya. Iya, semacam ipiao, tapi Ya. bahan dasarnya tuh apa sih kalau Itu ini? dari tepung. Oh, dari tepung. Tapi bisa kenyalnya itu tuh bener-bener crush mirip banget sama ipiao asli. Ya. Ini enak banget ya. sih. Apalagi kalau masih panas, wah mantap banget sih. Aku kayak bisa ngabisin 2 mangkok di ini. Ngomong-ngomong, soal vegan house ini udah berdiri sejak kapan sih Pak? Ini sudah ada 10 tahun ya. 10 tahun? Ya. Wow. Dan cerita awal mulanya gimana? Kok bisa ada ide, oke kita bikin sebuah rumah makan yang benar-benar vegan. Idenya tuh dari mana Pak? Ini ide juga dari temen ya. Temen udah pernah buka, tinggal 3 bulan kita ambil, kita coba. Ternyata ini berjalan. Ya, sampai sekarang lah kita berjalan udah ada 10 tahun. Kalau dari dulu itu sebelumnya memang udah vegetarian kalau rumah makannya? Iya betul. Kalau backgroundnya Pak Idrus sendiri, apakah memang suka kuliner, suka masak? Dari mana sih bisa punya ide gitu untuk bikin rumah makan? Pertama saya juga memang sudah vegan ya. Jadi ya ini ada tawaran dari teman, ya kita buka, kita coba, ya semua bisa berjalan dengan lancar. Gitu harusnya. Ya. Tapi mungkin dulu mulai dari sedikit atau sekarang ada yang baru atau gimana tuh? Ya benar, pertama kali kita memang dari dikit dulu, kita jalan 3 bulan, ternyata rame. Nah kita terusin lah sampai sekarang. Kalau inovasi-inovasi yang paling baru, apa aja tuh? Ya ini kita menunya ya, selalu kita juga berinovasi terus ya, ganti menu yang baru. Ada 1-2 macam kita ganti menu yang baru gitu. Kalau tujuan awal Bapak buka rumah makan, ya mungkin selain mata pencaharian, ada nggak sih kayak misi di baliknya, misalnya ingin supaya orang banyak yang bisa nyobain makanan vegan dengan harga yang cukup terjangkau loh ini, terjangkau banget. Atau seperti apa tuh tujuan awal misinya? Ya kalau pertama kali sih ya kita, ya ini ada tawaran dari teman, akhirnya kita buka ini. Ya kita berusaha juga orang banyak yang mengikuti jejak vegetarian ya sama vegan ya. Nah, supaya bisa bantulah orang makanan sehat. Dan semakin banyak yang bisa nyobain nih makanan vegan itu kayak gimana. Ya. Karena kan mungkin kalau banyak yang belum tahu nih, kirain ya udah sayur-sayuran doang, terus direbus, terus ada juga yang asumsi vegetarian atau vegan bisa makan nasi nggak ya? Kan banyak yang kayak gitu Mas Yan ya. Justru kita di sini juga makanannya kita jual memang murah ya, supaya semua orang bisa terjangkau. Vegan House ini udah sekitar 10 tahun ya. Betul. Kalau Pak Idrus sendiri, vegannya udah dari tahun berapa? Sudah ada 15 tahun ya. 15 tahun udah ada. Sebelum buka restoran ini saya sudah vegan. Nah baru terjun lah kita. Tadi sih usaha saya sih elektronik. Elektronik akhirnya lari ke sini. Elektronik udah nggak berjalan ya, kita lari coba-coba jual makanan
vegetarian. Nah itu yang bikin luar biasa tuh. Betul. Beda banget ya dari elektronik terus bisa buka rumah Iya. makan vegan lagi ditambah itu dan berhasil gitu. Betul. Jadi aku Sebenarnya kalau vegetarian ini ya, kita mau masak niat aja. Kalau punya niat, pasti kita bisa berhasil. amin. Semoga itu bisa jadi saran juga nih buat aku. Tapi kalau Pak Idrus sendiri awal mula menjadi vegan itu sebenarnya apa sih penyebabnya? Triggernya apa? Atau yang Memang saya dulu juga vegetarian ya. Sempat vegetarian? Sebulan itu 2 kali. Berhubung kita menjaga kesehatan lebih bagus, vegan. Akhirnya saya vegan lah, itu jadi nggak makan daging lagi, kesehatan lebih bagus lagi. jadi sebelum vegan itu sempat vegetarian dulu. Betul. Dan itu sempat juga yang beberapa hari doang, kayak hari-hari tertentu gitu ya? Iya. Oke. Dan setelah vegan, manfaatnya apa yang paling berasa dari segi kesehatan? Misalnya lebih ringan atau hasil tes darahnya? Ya. Atau seperti apa Bagus tuh? ya, seperti tensi kita juga nggak tinggi lagi ya. Nah, itu lemak dalam darah. Jadi benar-benar kita sehat lah. Jadi jauh lebih sehat Betul. semenjak vegan gitu ya. Nah tadi ngomong-ngomong, aku udah nyobain rendangnya. Rendangnya itu bumbunya mantap banget ya. Iya. Dari apa gravy-nya itu, sauce-nya itu bener-bener nendang banget. Ya. Padahal ini tanpa bawang loh ya. Iya, tanpa bawang. Anda kan aslinya pakai bawangan kalau kayak Iya. tradisionalnya, tapi wanginya udah cukup banget dengan bumbu seperti ini. Ditambah lagi tekstur dari si daging nabatinya itu benar-benar berserat dan kita bisa ngelihat serat-serat jamurnya juga. Jadi kita tahu kalau ini bahannya tuh sebenarnya lebih alami ya dibandingkan dengan hanya mungkin tepung aja gitu. Tapi ini tuh sebenarnya dari jamur. Dan amazingnya dia itu nyerap banget sampai ke dalam. Wah mantap banget. Terus kuahnya itu tuh ada pedes-pedesnya dikit. Jadi mungkin buat yang suka pedes cocok banget sama rendang ini. Kalau bumbunya ya Pak yang ini sama rendang jengkolnya sama nggak sih? Beda. 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 Apa yang bikin beda? Beda ya, mungkin dia ada satu rempah-rempah itu dia beda ya. Lihat warnanya juga agak beda Hampir ya. sama ya, cumanya ya memang rasanya ada beda dikit lah. Ini kan makanannya ngomong variasi banget ya. Ada soto Betawi, mie sop Medan, kare bihun, ada chashu, rendang, ada jengkol. Idenya tuh dari mana bisa bikin sebanyak variasi ini? Ya ini kadang-kadang juga kita dapat ide ya, ide dari luar, kita suka makan di luar. Akhirnya kita dapat inspirasi, kita bikin sendiri lah. Jadi sering nyoba-nyoba makan di luar juga ya. Betul. Terus akhirnya coba bikin di rumah bisa apa enggak nih? Iya. Atau mungkin dulu sebelum vegetarian apa sih yang makanan favorit yang Pak Idrus dulu suka? Terus dibikin juga di sini. Itu seperti ini ya, Kak, seperti ini kari bihun. Kari bihun dari Medan, ya itu kan dulu kan ya mereka menggunakan bawang, sekarang kita nggak menggunakan bawang, tetap enak rasanya dia sama. Iya, ternyata cukup ya, asalkan semuanya itu balance dari segi asin, manisnya, gurihnya, terus wanginya, ternyata tuh bisa diakalin sebenarnya Betul. tanpa bawang. Itu kalau bumbunya itu sebelum kita buat itu diongseng dulu. Bumbunya baru dia bisa wanginya bisa bagus. Supaya wanginya keluar. Ya. Asinnya. Ini katanya nggak ada tiap hari ya Pak? Betul. Adanya hari apa aja? Sebulan 2 kali, cengkanggo aja baru ada. Oke, berarti ini menu yang harus kalau lagi ada harus pesan. Betul. Kalau di sini menu favoritnya apa yang ada tiap hari? Tiap hari ada seperti soto Betawi, mie sop. Nah, itu tiap hari ada, sama bakmi vegan juga ada. Oh, ada bakmi juga. Betul. Dan itu makan ada pakai chashu-nya juga nih. Bener, pakai chashu juga, sama ada itu proteina juga ada. Oke. Tadi aku udah nyobain juga nih chashu-nya. Dan aku suka banget wangi dari bumbunya. Kayak pakai angkat gitu ya. Iya. Macam bumbu ngokyong, Iya. ada angkatnya. Dan potongannya itu tipis-tipis. Jadi sebenarnya aku lebih suka yang tipis-tipis sih dibandingin yang terlalu tebel. Karena kalau terlalu tebel nggak gitu nyerap bumbu. Nah kalau ini nyerap banget sama bumbunya. Berarti cocok banget nih sama nasi campur atau sama bakmi gitu ya.
Wah, aku happy banget sih bisa makan banyak kayak gini di sini, Pak. Kalau gitu, kita habisin ya. Boleh, silakan. Ini versi ya, ini minuman yang terakhir ya. Ini jus silsat sama jambu merah. Wow, menarik banget. Ini jus favorit aku nih. Aku cobain yang sisa dulu boleh. ya. Ini buah asli pastinya ya. Betul. Berasa banget buah aslinya. Ini kadang-kadang juga dari kebun saya sendiri. Oh iya. Betul. Oh, Pak Idrus suka nanam? Suka tanam apa aja? Banyak sih ya. Ada durian juga ada sana. Dijual di sini dong. Betul. Ada nggak sih yang hasil tanam terus jadi bahan olahan buat di rumah makan ini? Ada. Ada apa aja seperti coklat ya. Coklat, kakao itu kita olah sendiri. Itu benar-benar vegan. Jadi coklat bar. Jadi Iya, kayak coklat yang biasa orang black makan. dark coklat ya, dark coklat. Oh wow, keren banget. Ya, itu Terus ada 100%, 90, 80, 70 sampai 60%. Berarti ini kadar kakaonya ya kalau. Betul. Wow, menarik banget. Tadi aku lihat ada pisang goreng juga. Apa itu hasil nanam juga? Betul juga itu ya, pisang tanduk ya. Kadang-kadang pisang kepok juga ada, pisang raja juga ada. Wah, banyak banget. Nah. Keren banget sih. Hebat banget kalau bisa bikin barang jualan, tapi hasilnya dari hasil nanam sendiri. Dan itu benar-benar diolah tuh dari hulu ke hilir diolah sendiri. Terus dan mungkin customer juga bisa ngerasain ya ini benar-benar ditanam sendiri, lebih bersih dan segala macamnya gitu ya. Apa yang akan lebih banyak inovasinya lagi pada saat nanti mau buka? Betul, kita harus banyak inovasi lagi supaya banyak menu yang mereka kepingin gitu. Apakah nanti akan tambahin makan meja misalnya? Betul. Atau Nah, menu itu apa nih yang biasanya mau ditambahin? Kita mau itu ya berbuat restoran makanan meja ya. Seperti itu. Jadi supaya mungkin ngumpul-ngumpul keluarga juga bisa gitu ya? Ya, betul. Ya, kalau bisa bikin ini ya, apa itu namanya? Prasmanan ya. Cobain guavanya juga ya. Iya. Ini pastinya juga buah asli nih. Buah asli. Nanam sendiri juga nggak nih? Kalau ini enggak. Oke. Wow, ini manisnya pas dan masih dingin, segar banget, cocok banget di cuaca panas kayak gini. Baiklah Pak Idrus, terima kasih banyak ya hari ini udah aku happy banget bisa makan banyak, enak-enak, terus diceritain juga. Dan semoga sukses buat Vegan House ke depannya. Ya, terima kasih. Semakin banyak inovasi, semakin luas lagi nanti, lebih banyak cabangnya lagi semoga. Ya, amin. Oke deh kalau gitu, aku lanjut makan ya. Oke.